Sugeng dalu katur pinjenengan sedaya para mitra Kakang Sutrisno dalah sedaya para pepundhen ingkang hanggung mastuti mring pepoyaning kautaman kados padatan iki. Badhe jagongan kalian lare untak. Waduh. Mas Rohman nggih. Nggih, Pak. Kayak wong tua celuk Pak. Ora apa-apa. Nembe ngaten iki Kak. Oh iya, ora apa-apa. Aku ning kene mbah-mbahe Pandalale. Pun pinten tahun Kak? Pripun? Pun pinten tahun? Oh, tasih anu. Tasih kira-kira nggih. Enten lek 2 tahun. 2 tahun tambahi 0 tambahi 5. Nah, Pinten 17. 20 tahun. Pripun Mas Rohman? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Mbah ngono. Pun. Mas Rohman dalamnya pundi? Dalam kula teng Bulusan Pak. Bulusan. Bulusannya Ketapang tuh nggih. Sadereng Ketapang nggih. Nggih sebelumnya. Sadereng Ketapang itu enten masjid Bulusan itu. Nggih teng niku pesantren Habib Hasyim. Oh, teng mriku. Nggih niku mlebet Milen. Kuliah teng Untak. Nggih kuliah teng Untak Pak. Semester pinten Mas? Semester 6. Oh, semester 6 lah ya. Nggih. Jurusannya nawa? Pendidikan biologi. Pendidikan biologi. Nggih pendidikan. Pendidikan biologi ya. Itu jurusan Semarang Surabaya. Kondektur. Nggih. Dimas Dwi, biar piye kabare le? Pangestu Kak. Ya nggih. Awak Sule. Alhamdulillah sehat walafiat. Jenengan betul Mas Rohman iki napa kegiatan Mas Rohman? Kegiatan kula Kaitane kalih Mas Dwi Utomo niki nawa ya biasanya jenengan ngumpuli teng Untak niku ngomongke napa? pramuka Pak. Oh, pramuka. Nggih. Jenengan tokoh pramuka nggih. Nggih mboten sih Pak. Lek teng pramuka jenengan pangkatnya napa punan? Kadung kula Pandega. Pandega. Nggih, sampun baru penemuan kemarin. Oh. Pandega ini umpami kelasnya kelas pinten gitu. Nggih, usia 21 sampai 25, Pak. Oh, dilihat dari usianya ya. Kelas mahasiswa. Oh, jadi kalau dalam kepramukaan itu dilihat dari Usia. usia ya. Nggih, Oh, ngaten. Jadi awalnya napa awalnya? pertama kali Nggih, niku ada siaga. siaga. Ya, Sampean dari pramuka mulai siaga no tempun teng Untak mawon. mulai SMK. Oh, mulai SMK. Terus mboten mulai siaga nggih. Boten Siaga terus SMP Penggalang. Penggalang. Terus mantan Penggalang. SMK niku penegak. Oh, jadi sampean mulai penegak ya ikut di Nggih. pramuka. Tapi kadung teng SD niku nggih tumut pramuka, tapi nggih sekedar ikut Oh, mawon. sekedar ikut mawon. Nggih. Terus kegiatan-kegiatan pramuka itu apa juga beda? Kalau antara SD sampai SMA itu apa beda-beda gitu? Nggih, Pak, ada kegiatannya masing-masing. Oh, ngaten. Kalau SD terutama yang siaga itu lebih ke permainan, Pak. Dolanan ya. Nggih, belajarnya dengan bermain. Ngaten. Tuh. Kalau sudah SMK itu sudah SMK ini kan penegak nggih, Pak. nggih, Jadi remaja itu kan diarahkan kemana? diarahkan untuk belajar mandiri Tentang contoh di Bantara sendiri itu kan dia sebagai ajudan. Kiasannya seperti itu. pengetahuan nggih. Nggih, sedangkan untuk kan ada dua tuh, Pak, penegak. Nggih. Bantara dan Laksana. Laksana. Nggih, Laksana. Laksana raja di laut. Enten mawon. Boten nggih. Boten enten kaitane niku nggih. Nggih. Ya, untuk survival lah niku biasanya niku diterapkan di kelas menopo teng pramuka. Enten mboten survival. Cara hidup di alam bebas niku diberikan pelajarannya apa enggak di dalam pramuka itu? Kan dalam pramuka itu kan ada itu, Pak, pembelajaran di alam terbuka. Oh nggih. Nggih, jadi kegiatan kepramukaan itu emang dilakukan di alam terbuka. Karena apa? Karena supaya kalau di dalam kelas kan sudah bosan nih Pak. Nggih. Emang dari mulai dulu itu
mulai dari Pandu itu kan, Pandu didirikan itu kan tujuannya untuk membuat kegiatan-kegiatan di luar. Oh, Pandu Dewanata ini bapake Baladewa. Bapake Werkudara. Sana sih Sana Pandu. Oh, dadi saderengipun pramukane Pandu nggih. nggih, Pandu. Pandu. Jadi emang kegiatan untuk kepramukaan itu emang di luar, Pak. Oh, Kalau di iya. dalam ruangan ini kan ya membosankan. Oh. Kira-kira sama apa enggak ya antara pecinta alam dengan kepramukaan? Ya kalau pecinta alam itu kan dia lebih suka untuk ke alamnya. Pramuka juga sama, Pak. Cuman bedanya kalau di pramuka itu kan dia tidak hanya mempelajari itu saja gitu. Ngoten nggih, untuk Iya. pelestariannya juga ngoten nggih. Ya dan juga pramuka itu kan sebagai wadah untuk pendidikan karakter kayak gitu. Ngoten nggih. Oh, Iya. sesuai dengan namanya ya, pramuka. Iya. Singkatan dari Praja Praja Muda Muda. Karana. Anggonane wong nom-noman untuk menelurkan atau mengeluarkan kreativitasnya tentang alam ngoten lho. Kreativitas yang mungkin bisa seperti itu, Pak, tapi kan itu kaum muda yang berkarya gitu. Oh, ngoten Jadi nggih. ya kreativitas itu tadi sama, Iya. makanya kan lambangnya tunas kelapa. Tunas kelapa. Nopo kok tunas kelapa? Karena kan itu, Pak, kenapa kok tunas kelapa, karena kelapa itu kan 1000 manfaat, 1000 guna. ngoten nggih. Ngoten nggih. Nggih. Filosofinya seperti itu. Jadi sembarangane kanggo nggih. Nggih. Antek janure sing eman iki melas iki saiki kelopone awake dhewe iki do rusak. Janure dijukuki kabeh. Nggih niku. Lah niku dadi wowoe gak kaya dhisik. Aku anu lho Dimas Utomo. Ribut. Dinas duwe kadang-kadang ya ada pemikiran kekhawatiran di dalam diri saya ini sing wis tuwek-tuwek niki. Ya. Sik zaman semono zamanku aku sik nom-noman rodok nom wae, Banyuwangi lak terkenal kota pisang lho. Terus. Iya ta? Nggih. Nah, aku kuatir kota pisang sing saiki wis ilang iki mau. Engko kaya wit klopo barang itu terus akhirnya ilang pisang. Bisa jadi. Lah ya kuwi lha piye carane menanggulangi hal semacam itu kira-kira kanggo panjenengan Dimas? Tapi kalau melihat dari secara ekonomi gitu, ekonomi dulu kan, Nggih. kebutuhan itu kan pasti nanti akan menghasilkan stok barang gitu kan, secara alur. Kenapa ketika semakin banyak yang membutuhkan, otomatis akan secara otomatis akan menghasilkan bahan baku, harus menumbuhkan bahan baku kan gitu. Nggih. Nah, kebetulan juga punya kenalan yang di pedagang janur gitu kan. Ternyata beliau juga otomatis menanam gitu kan, sehingga apa, itu untuk mengamankan sirkulasinya, supaya sirkulasi setiap harinya itu tetap ada gitu kan. Dan tanamannya juga tidak sedikit gitu kan, yang artinya kalau dari sisi kebutuhan kelapa itu sebenarnya juga karena nilai manfaatnya itu juga banyak, kemudian untuk bangunan guys. Cuma yang menjadi perhitungan itu kan usia kelapa menjadi sampai siap untuk dipotong jadi bahan bangunan, itu kan tidak berimbang dengan jumlah menanamnya, sirkulasinya gitu. Makanya itu yang menyebabkan akhirnya kelapa-kelapa yang jenengan khawatirkan tadi itu menjadi yang besar-besar semakin jarang gitu. Kelapa yang siap berbuah. Jadi apa bahan bangunan bukan? Bukan, kelapanya itu sendiri gitu kan. Yang pohon, maksudnya pohon yang dewasa. Oh, ngeten. Janur ini lah kan daun, Mbak. Yeah. Nah, daun itu kan tempat untuk mengolah tanaman supaya bisa berbuah bagus, gitu. Tahu anu lah. Kamangka janur itu diambil ketika dia belum menjadi benar-benar daun, gitu. Yeah. Yang diperlukan kan itu. Nah, bagaimana nantinya kalau misalkan untuk kita mengambil kelapanya untuk kebutuhan sehari-hari ya, karena belum apa-apa janurnya sudah diambil, berarti kan kualitas kelapanya kan nggak begitu ya, fungsinya kan nggak begitu banyak seperti dulu kan? Karena kebetulan di rumah itu kan
ada gitu kan, kelapa mulai dari dulu, dan itu tidak pernah dideres, tidak pernah diambil janurnya gitu. Ya. Dari sisi ukuran, dari sisi jumlah perjanjang itu juga berbeda gitu. Lebih banyak kan ya? Lebih banyak dan lebih mantap. Oh, lebih kalau mantap. Kalau yang nggak diambil janurnya, diambil janurnya dan tidak dideres gitu. Dan termasuk ketika mengambil degannya itu juga ternyata berpengaruh. Oh, makanya. Karena yang otomatis dong, kalau misalkan dalam kalau kita memahami apa ya, kalau yang pendidikan biologi struktur ya, mulai dari akar, batang, daun dan sebagainya, kalau itu diambil salah satu itu kan pasti akan berpengaruh gitu kan. Karena berarti kan ada perlakuan yang abnormal di luar sistem alaminya gitu. Yang otomatis itu akan berpengaruh. Karena salah satu contoh kayak kita aja, mau kita makan yang makanan yang alami sama yang junk food, itu aja kan akhirnya ngefek ke tubuh gitu. Benar. Nah, kurang lebihnya kalau kita melihat belajar dari kerajaan tumbuhan gitu, itu sudah pasti perlakuan apa yang kita lakukan itu pasti berdampak. Nah, kalau untuk dideres itu juga mempengaruhi buah dong, betul? Pasti. Karena kalau dideres niku kan buahnya nggak diambil, bunganya malah. Bunganya yang tasik cungkup niku dibalut sampai habis. Terus setelah bunga itu dideres, itu nanti kira-kira apa bisa menghasilkan buah lagi? Kalau buahnya bisa. Oh gitu ya. Cuma perlu penyesuaian lah, Pak. Karena habis dideres itu kan sama sekali nggak ada produksi buah gitu kan. Jadi ketika misalkan habis dideres dibiarkan, ya otomatis berbuah kan. Oh gitu ya. Nggak, maksudnya kan kalau dideres itu kan manggarnya itu kan, bunganya itu yang dipapras ya. Nah itu setelah dipapras kan mengeluarkan nira itu. Nah kalau misalkan sudah dilepas bumbungnya itu, kira-kira apa masih bisa berkembang yang setelah dideres? Bisa, cuma nggak maksimal, paling 1-2. Oh gitu ya. Karena kan kepotongnya itu kan pendek, paling yang tersisa itu sekitar 1 jengkal gitu kan. Tapi kalau dirawat buahnya, bagiannya pengaruh. Produksinya lebih jelek berarti. Dan berpengaruh lebih sedikit. Oh lebih sedikit. Karena cuaca saja berpengaruh gitu kan, antara musim hujan sama musim kemarau itu berbeda, setahu saya gitu. Rasa juga berbeda, jumlah juga berbeda karena kecampuran air hujan kayak gitu. Pengaruh banget. Tapi kan tidak setragis kalau diambil janurnya, kalau untuk dideres itu. Enggak sih, enggak tragis karena pohonnya tetap bisa maksimal gitu. Soalnya selama ini banyak sekali saya itu sering melihat di desa-desa itu keadaan kelapa itu yang sudah tidak sehat karena banyak sekali janur-janurnya yang sudah papras. Kan kelihatan. Kalau dulunya diambil jadi daunnya itu sudah tidak merata lagi. Dan dilihat dari strukturnya kan ngering-ngering kan. Nah, pohonnya juga kelihatan enggak sehat gitu. Nah ya itu, mati enggan hidup tak mau modelnya. Tapi kembali lagi karena kebutuhan. Nah, Mas Rohman, berkaitan kalian tunas kelapa yang semakin sekarang ini sudah ngeri-ngerian itu gimana kira-kira? Dan kayaknya itu, ngapunten saya potong, dan kayaknya itu kalau saya lihat di aktivitas pramukanya juga ngeri-ngerian. Oh gitu. Apa karena memang kebetulan filosofinya seperti itu dirubah gitu kan? Akhirnya juga pramukanya yang beraktivitas di pramuka juga sama. Soalnya kan simbolnya kan tunas kelapa. Nah, sekarang itu banyak sekali kelapa-kelapa yang sakit. Ini wangsit berarti kan? Nah ini juga tanda-tandanya pramuka. Kok menurut Dimas Dwi itu sakitnya gimana pramuka? Apa kurang diterapkan kembali di sekolah-sekolahan atau gimana? Kalau pramuka itu kan waktu itu sempat ketika pandemi, Pak. Ketika pandemi itu kan memang kegiatan kepramukaan mungkin agak berkurang gitu. Kalau dibilang vakumnya enggak, mungkin tapi masih ada kegiatan. Ada kegiatan mungkin secara online, dan itu merupakan adaptasi baru, Pak. Jadi pramuka itu saat ini itu dituntut tidak hanya untuk kita harus pakai seragam yang
pramuka, dan kita nggak harus kegiatan itu harus bertemu dan harus berkegiatan di luar lapangan gitu. Nggak harus, tapi kita juga memanfaatkan teknologi. Salah satu contohnya kemarin itu kita belajar tentang desain grafis, ya, videografi, fotografi, kayak gitu. Dan kita juga di situ kan ini untuk pemanfaatan teknologi terkini gitu Pak. Jadi di pandemi ini kita bisa apa sih waktu itu gitu. Gitu, geng. Untuk mengaktifkan kegiatan kepramukaan, ketika waktu itu kita ngadakan lomba Pak. Nah lomba itu kita mikir kalau kita ngadakan secara offline atau luring itu kan tidak bisa, karena harus surat menyuratnya harus sangat ketat dan juga itu prosedurnya susah banget. Berit-berit kan. Ya. maka karena itu waktu itu kita sepakat lomba pembuatan videografi tingkat SMA SMK se Kabupaten Banyuwangi. Ya, pada tahun 2021. Seperti itu, Pak. Sebenarnya kalau boleh tahu kegiatan pramuka sebelum pandemi itu apa sih, Mas Rahman? Ya, kegiatannya normal, Pak, seperti biasanya. Kegiatan kita di alam terbuka. Ya, kegiatannya apa di sini biasanya? Apa nanam tumbuhan? Apa cuman kemah-kemah saja, terus juga mengadakan jurit malam, namanya itu aja. Soalnya saya ngerti aku mulai dhisik melok pramuka ngono api unggun, jurit malam, nek kemah, pulang-pulang capek. pacaran, mulih-mulih, turu ning omah sampai 5 dino 5 bengi kalau dulu mungkin sebelum pandemi saya itu masih sebagai siswa SMK. Siswa SMK nggih. Lu saiki semester 6 nggih? Ya, sekarang semester 6. Nggih. Kalau dulu itu kegiatan kita ada, Pak. Bakti sosial itu ada, konservasi itu ada. Ketika kemah itu ada penyelipan. Diselipi konservasi semacam itu. Ya, penanaman pohon. Dan ketika di perguruan tinggi ini, ketika PTR kemarin itu 2 kali PTR ya Kak ya, kita itu penanaman pohon. Yang pertama itu di Songgon itu tanam pohon juga ya Kak. Songgon itu nanam pohon, dan di mangrove di pantai Sukojati. Ya, di pantai Sukojati itu saya lupa nama pantainya itu Pak. Cemara Gading ya. Cemara Gading. Ya, itu kita penanaman bibit mangrove. Mangrove nggih. Iya, mangrove. Karena ada di satu lahan itu ya kayak agak gundul gitu, agak kosong. Makanya itu kita berinisiatif pas kita ingin berkemah di situ, ayolah kita tanam daripada ini pasir tambah naik, gitu kan Pak. Jadi lebih baik kita tanam ini biar setidaknya ada pagernya gitu. Loh, mangrove-nya itu dari mana? Mangrove-nya kita waktu itu beli bibit Pak. Ya, ada nggih. Ada. Tidak apa kan gitu itu kan akarnya kan banyak ya. Kalau misalkan diputus akarnya, salah satu akar diputus ditanamkan apa langsung bisa tumbuh gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kan memang harus dari kecil kan. Iya. Jadi ada untuk tanaman mangrove itu kan ya saya karena pengalaman juga gitu kan. Yang awalnya saya kira itu yang harus bibit sudah ada daun kayak gitu. Nah kemarin itu ternyata baru buahnya ya. Tangkai yang buah yang menjulur yang panjang sekitar 30 cm itu. Itu langsung ditanamkan. Jadi lebih efektif, nggak nunggu waktu gitu kan, itu langsung bisa. Itu buah yang sudah kering, maksudnya buah yang sudah tua, yang masih di baru petik. Iya. Yang sudah tua, yang sudah maksudnya sudah mau pecah itu kan punya kayak akar gitu kan, kayak batang gitu. Jadi dari ketika ditanam, yang ujungnya ditanam nanti meletek dari ini pecah, yang ujungnya itu nanti langsung tumbuh daun. Tunas pertama. Jadi tidak menunggu buahnya itu, kira-kira. Buahnya itu ya yang panjang itu. Gitu ya. Dan di area mangrove sana kan juga
menyediakan itu gitu kan, yang untuk Lo gitu apa nggak berlupa polong-polong ngoten ta? Anu niku. Nggih, kurang lebih kayak gitu. Oh, gitu nggih. Panjang gitu kan. Panjang itu sebagai kayak apa ya, tubuh benihnya gitu. Jadi ketika mekar kan akhirnya sudah berakar sama ada bunga, maka jadi bibit gitu. Dan di yang panjang itu tadi sampai batas daun pertama itu yang muncul akar ternyata. Jadi awalnya awam mangrove gitu kan, ketika mengamati, kebetulan waktu itu kan saya bawa juga gitu kan, saya uji coba 5 batang di rumah gitu kan, yang sisanya yang sekitar saya bawa 20 tak tanam di Blibis, pantai Blibis ya, yang 5 tak cobalah gitu kan, oh ternyata hidup gitu. Yang akhirnya yang 3 tak hibahkan ke Jopura untuk Taman Eden. Mangrove ini? Okay. Taman Eden? Ya. Ada lagi proyek di sana, ada lahan pribadi milik warga dan beliau memang agendanya memang senang tumbuhan gitu kan, akhirnya harus kita dropping. Jadi pembibitan yang saya punya sebagian saya bawa ke sana. Nah, jenengan tahu perso pandan laut? Nggih, perso. Ah, iki kok enek sing WA. Pripun? Kalau saya lebih ke pandan laut, kalau mangrove sudah banyak. Salam dari BSTF Banyuwangi, Sitarter Foundation. Kalau beda karakter nggih. Kalau pandan itu kan untuk angin yang lebih keras gitu kan. Ini menurut pemahaman kami yang observasi gitu. Jadi pandan laut itu rata-rata ada di pesisir kidul sama utara kalau nggak salah. Kalau utara saya jarang. Cuma yang kalau di area Banyuwangi itu mulai dari Alas Purwo, Bedul sampai ke Pancer yang saya temukan, termasuk di Pulau Pancer ya, Pulau Merah kan, Sanggara, sampai ke atas daerah. Kalau di daerah Teluk Ijo itu kayaknya jarang. Jadi yang banyak itu di Pancer. Jadi sepanjang mulai Pulau Merah sampai ke barat itu banyak. Karena sempat observasi terkait dengan gending gandrung gitu kan, yang terkait dengan kata-kata pudak. Pudak. Kan pudak itu kan bunganya pandan. Oh. Kan dari objek itu ternyata mungkin ini kita membedah makna filosofis versi temuan kami. Artinya fungsi pandan laut itu tadi kan itu untuk menahan angin, badai apapun gitu. Termasuk juga karena akarnya itu tinggi, hampir sama dengan mangrove sih akarnya gitu. Dan itu yang dijadikan filosofi di Gandrung kan era perjuangan gitu kan. Ketika pudak sempal, penjajah kan masuk gitu kan. Yang versi kami pudak itu adalah karakter kita gitu kan. Dalam artian sikap, kalau kita dalam konteks saat ini nilai-nilai nasionalisme cinta tanah air itu kan harus muncul kan gitu kan. Nah ketika saat itu karena faktor NKRI entah apapun alasan beliau zaman dulu gitu kan, entah karena ingin selamat dan sebagainya kan, akhirnya ada yang dalam artian beberapa oknum itu kan yang istilahnya bukan salah dan benar tapi khawatirnya mengkhianati gitu kan, memberi tahu ke penjajah. Akhirnya mungkin itu makna simbolik dari budak sempal gitu. Budak sempal ya. Karena ngelihat di alam itu kan fungsinya sebagai penahan hempasan dari laut gitu kan. Oh, jadi hanya menahan angin, bukan? Salah satunya angin dan abrasi sih kayak. Nah ini alhamdulillah soalnya di Pulau Santen sudah tertanam 150 bibit pandan laut. Itu keren itu. Terima alhamdulillah. kasih. Kurang lebih 75% selamat dan subur sehat. Wah ini Guk Dodi nih, Guk Dodi ini yang biasa nyelametnya penyu ini. Siap orangnya. Nanti mungkin ke Pulau Santen ya? Iya, ke Pulau Santen. Mungkin kita bisa main-main ke sana nanti. Kalau orangnya rumahnya sini di Karangtipis sini. Oke. Siap. Kalau abrasi tertahan oleh akar pandan laut. Pandan sama mangrove rata-rata. Mangrove. Cuma kan kalau mangrove kan agak milih yang berawa gitu. Pandan laut itu yang ada buahnya itu ya? Iya. Merah itu ya. Itu kalau dibakar katanya enak itu rasanya. Katanya juga kayak degan di dalamnya itu.
Oh. Apa itu masih genus kelapa mungkin ya? Tapi yang ngono Kan kira-kira. kayak kelapa, teksturnya Siap-siap. kayak kelapa sawit Kayak kayak gitu. siwalan lah, Iya, siwalan. siwalan barang. Nggih. Nah, itu kan kebetulan akhir-akhir ini saya terpicu untuk belajar tentang kerajaan tumbuhan gitu. Dan yang termasuk pembahasan kelapa, kemudian pandan dan sebagainya itu bagian dari proses pembelajaran baru gitu. Karena kayak kemarin sama Mas Andi gitu kan, untuk macam dari bambu itu sekian ratus gitu kan, yang ada di Indonesia, dan itu ternyata terkategori gitu kan. Kalau dulu di pelajaran IPA mungkin nggak tahu Mas Rohman ya, Kak Rohman ya, yang di pendidikan biologi terkait taksonomi tumbuhan nggak gitu kan. Kan itu kan ada mulai dari kerajaan, bla bla bla, subordo, genus dan sebagainya sampai di spesies gitu. Kayak salah satu contoh, 2 minggu kemarin saya terpicu itu ketika di Facebook muncul gitu kan masyarakat ficus. Nah, ficus ini asik nih kayaknya gitu. Ternyata dalam konteks konservasi dari teman-teman di Facebook itu, di luar sana itu banyak juga gitu. Pegiat ficus. Ini secara spesifik satu jenis gitu kan. Satu jenis beringin. Jenis beringin. Hah? Beringin. Yeah. Oh, apa sih warnanya enak putih-putih anu? Kalau ficus Daunnya. itu kan genusnya, spesiesnya itu macam-macam gitu. Oh. Ada beringin putih, ada beringin kebu, ada kalau nama ilmiahnya ada yang kayak pohon bodi itu kan satu genus. Genus ya. Yeah, ficus. Sik di anu sik kok dibaleni maneh. Saiki sik anu istirahat dhisik ae. Istirahat dhisik. Engko dibaleni maneh ngobrol tentang ficus sih wae koyo sik kurung Perfikusan.